semua, perkenalkan saya mahasiswi Universitas Pamulang. Di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah bagaimana sih cara mengaplikasikan Jahir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reha Safitri dengan NIM 2210112021. Saya dari kelas 06 Sake 011. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah komputer akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridwan SEMNCP. Di sini saya akan menjelaskan transaksi dari 4 PT Abadi Jaya. Yuk langsung aja simak, semoga videonya berguna untuk teman-teman. Bye-bye. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas soal Zahid Accounting untuk PT Abadi Jaya. Berikut ini adalah informasi perusahaan PT Abadi Jaya yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa usahanya adalah dagang dan distribusi. Kemudian, kebijakan akuntansinya kita highlight beberapa poin. Yang pertama di sini periode akuntansi tahunan yaitu 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Kemudian, untuk pengeluaran kas di sini kalau lebih dari 1 juta dia menggunakan bank, kalau kurang dari 1 juta dia menggunakan kas. Kemudian, termin pembayarannya 2/10 N/30. Kemudian, untuk persediaan, dia menggunakan sistem perpetual dengan metode FIFO. Kan muncul tampilan seperti ini ya. Teman-teman bisa klik membuat data baru, lalu nama perusahaan ini diikuti dengan yang ada di soal. Karena di soal PT Abadi Jaya, maka bisa kita isi dengan PT Abadi Jaya. Lalu untuk alamat perusahaan, kita ikutin yang ada di soal juga ya. Untuk negara, kita bisa isi dengan negara Indonesia. Dan untuk kotanya bisa kita isi dengan kota Jakarta. Untuk kode posnya kita bisa copy yang ada di soal ya. Lalu nomor teleponnya juga kita copy aja yang ada di soal teman-teman. Setelah semua terisi, maka kita bisa klik lanjutkan. Lalu periode akuntansinya yaitu yang ada di soal dari 1 Januari sampai 30 Desember 2024. Maka bulannya kita klik Januari, tahunnya 2004 dan tutup bukunya yaitu bulan Desember. Lalu kita klik lanjutkan, lalu kita klik proses ya teman-teman. Karena di soal PT Abadi Jaya, jenis usahanya itu perdagangan umum, maka untuk pilihannya bisa kita klik perdagangan umum ya teman-teman, lalu klik lanjutkan dan kita klik ya. Dalam tampilan seperti ini, artinya yaitu dalam proses pembuatan nama-nama akun yang sesuai dengan data perusahaan kita yang biasanya ini akan disesuaikan dengan pemilihan dari jenis usaha yang tadi kita pilih ya. Kalau misalkan kita pilih perusahaan dagang, maka nama-nama akun yang disediakan adalah nama-nama akun yang terkait dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa, dia akan mengikuti nama-nama akun yang biasa ada di perusahaan jasa. Begitu juga tadi misalkan perusahaan konsultasi juga dia akan menyelesaikan nama-nama akunnya sesuai dengan karakteristik perusahaan yang tadi sudah kita pilih di bagian sebelumnya. Kalau sudah muncul seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini ada mata uang fungsional. Klik lanjutkan. Lalu untuk nominalnya kita ganti menjadi 16.000 ya teman-teman. Lalu kita klik lanjutkan dan kita klik selesai. Lalu setelah tampilan seperti ini, maka tandanya kita sudah selesai membuat database perusahaan ya. Dan kita kembali ke soal lagi ya teman-teman. Kita bisa lihat dalam transaksi kedua untuk pajaknya yaitu 11%. Maka kita coba lihat dulu data pajaknya kita sesuaikan karena di ZR ini dia masih tahun 2021 sebelum perubahan pajak. Maka di sini masih 10% ya teman-teman. Nah, kita harus ubah dulu dan sesuaikan dulu data pajaknya. Itu dengan cara ubah FAT, yang FAT tetap aja FAT. Lalu kita tap aja, nah yang 10% itu diganti menjadi 11%, lalu klik rekam. Maka teman-teman bisa lihat ya, di sini FAT-nya sudah menjadi 11%, lalu klik tutup. Lalu selanjutnya kita akan membuat data-data akun PT Abadi Jaya. Caranya yaitu teman-teman bisa klik data-data, lalu teman-teman bisa klik data rekening, lalu teman-teman bisa switch mode, lalu teman-teman ada beberapa akun yang perlu diubah.
Kita search ya teman-teman. Kita pertama ubah utang dagang. Maaf, maksudnya utang usaha. Kita klik OK. Utang usaha kita ganti menjadi utang dagang. Untuk teman-teman bisa klik rekam. Lalu akun yang kedua yaitu teman-teman bisa ubah persediaan. Teman-teman bisa klik OK. Lalu persediaan 1 diganti menjadi persediaan furniture. Lalu klik rekam. Lalu ada persediaan 2, kita ganti juga ya teman-teman. Kita klik OK. Persediaan 2 diganti menjadi persediaan cleaning aid. Lalu kita klik rekam. Lalu selanjutnya ada penjualan. Penjualan 1 kita ganti juga, kita klik OK. Penjualan 1 diganti menjadi penjualan furniture. Lalu kita klik rekam. Lalu penjualan 2 juga kita ganti ya. Untuk penjualan 2 kita ganti menjadi penjualan cleaning aid. Kita klik rekam. Lalu selanjutnya ada harga, kita pilih harga pokok penjualan, kita klik OK. Harga pokok penjualan 1 kita ganti menjadi HPP Furniture. Lalu kita klik rekam. Untuk harga pokok penjualan kit 2 kita ganti juga. Harga pokok penjualan 2 kita ganti menjadi HPP Cleaning Aid. Lalu kita klik rekam. Selanjutnya kita klik tutup. Selanjutnya kita membuat data pelanggan atau customer PT Abadi Jaya. Caranya yaitu teman-teman klik data nama alamat, lalu klik baru. Untuk perusahaannya teman-teman bisa isi dengan Raya Power PT. Lalu untuk ID-nya teman-teman bisa ketik C-001. Dan untuk alamatnya teman-teman bisa copy yaitu di Jalan Pejaten Utara nomor 18 Jakarta Selatan. Lalu setelah itu untuk mempermudah teman-teman bisa klik baru. Untuk customer nomor 2 yaitu ada di Jaya Lestari PT. Teman-teman bisa isi di nama perusahaannya. Lalu untuk ID-nya teman-teman bisa ganti menjadi C-002. Lalu untuk alamatnya di Jalan Kebayoran Utara nomor 20 Jakarta Selatan. Lalu di sini ada termin of payment. Maaf, dalam video ada terdapat kesalahan. Untuk hari diskonnya itu diganti menjadi 10. Untuk hari jatuh temponya diganti menjadi 30. Dan diskon awal diganti menjadi 2%. Lalu setelah teman-teman isi semua, teman-teman bisa klik baru. Lalu selanjutnya kita akan menginput data pemasok atau vendor. Pertama-tama, untuk perusahaannya diganti menjadi Multi Graha PT. Untuk ID-nya V-001. Lalu untuk tipenya yaitu diganti vendor. Untuk termin of payment-nya, hari diskonnya diganti menjadi 10, hari jatuh temponya 30, dan diskon awalnya 2%. Lalu untuk alamatnya, teman-teman bisa di soal itu Jalan Danau Sunteraya nomor 37. Lalu setelah diisi semua, teman-teman bisa klik baru. Kita memasuki data vendor yang kedua yaitu Cahaya Arfa PT. Perusahaannya kita isi dengan Cahaya Arfa PT. Untuk ID-nya kita isi dengan V-002. Lalu untuk tipenya vendor, hari diskonnya 10, hari jatuh temponya 30, dan diskon awalnya 2%. Lalu kita isi dengan alamat di Jalan Raya Bogor nomor 43. Lalu setelah itu kita klik rekam dan kita klik ya. Jadi di sini udah ada data nama alamat pelanggan dan pemasok ya teman-teman, ada 4. Lalu setelah itu, maaf tadi ada Raya Powernya kita belum isi termin of payment-nya, jadi kita isi dulu ya 10, 30, dan 2 lalu rekam. Lalu kita klik tutup.
Ada data persediaan atau inventory PT Abadi Jaya. Karena di dalam Zahir satuan unit yang belum ada, jadi maka kita harus tambahkan. Kita klik data-data, lalu kita klik satuan pengukuran. Karena di sini belum ada unit, maka kita tambah. Lalu untuk kode satuannya kita ganti menjadi unit. Nama satuannya kita jadi unit juga. Dan unit dasarnya kita checklist, lalu kita rekam. Jadi di sini udah ada unit ya teman-teman, lalu kita klik tutup. Untuk membuat nama-nama kelompok barang, kita bisa klik. Yang pertama, teman-teman bisa klik yang paling bawah yaitu data lainnya, terus kelompok produk. Untuk produk 1 kita klik. Kelompok barang produk 1 diganti menjadi furniture. Lalu untuk sistemnya, karena sistem di soalnya yaitu digunakan dengan metode FIFO, jadi untuk di Zahirnya sistem persediaannya FIFO ini kita checklist, lalu kita klik rekam. Ya, lalu untuk produk 2, kita ganti juga sama seperti produk 1, untuk produk 2 diganti menjadi cleaning aid. Lalu untuk sistem persediaannya juga sistem FIFO ya teman-teman, lalu klik rekam. Klik iya. Kemudian teman-teman sudah digantikan ya jadi produk 1, produk 2 lalu tutup. Selanjutnya kita akan membuat data persediaan atau inventory dalam perusahaan PT Abadi Jaya. Teman-teman bisa klik data produk, lalu klik baru yang tambah di bawah. Lalu untuk kode barang kita ikutin di soal ya teman-teman. Untuk kodenya itu B-001 dan deskripsi barangnya yaitu bangku sofa. Jadi teman-teman untuk kode barangnya kita isi dengan B-001. Untuk deskripsinya yaitu bangku sofa. Dan kelompok barangnya itu langsung otomatis furniture. Untuk satuan dasarnya unit ya teman-teman. Dan untuk pajaknya kita isi dengan FAT. Lalu untuk mempercepat kita klik baru. Setelah itu kita masuk ke data persediaan yang kedua yaitu B002 lemari. Kode barangnya yaitu kita isi dengan B-002. Untuk deskripsinya lemari, kelompok barangnya furniture dan satuan dasarnya unit. Lalu untuk pajaknya FAT dan pajaknya FAT. Lalu kita klik baru. Untuk data persediaan yang ketiga yaitu P001 Superpel. Jadi kita isi ya teman-teman seperti yang tadi. Untuk kode barangnya P-001, untuk deskripsinya yaitu Superpel. Untuk pajaknya kita isi dengan FAT dan FAT. Lalu untuk kelompok barangnya kita ganti menjadi cleaning aid. Lalu kita klik baru. Selanjutnya yaitu data persediaan yang keempat yaitu sapu P-002. Barangnya kita isi dengan P-002. Deskripsinya yaitu sapu, kelompok barangnya cleaning aid. Terus untuk pajaknya yaitu FAT dan pajaknya FAT. Lalu klik baru. Selanjutnya kita masuk ke data persediaan yang kelima yaitu kemoceng. Untuk kode barangnya yaitu P-003, deskripsinya yaitu kemoceng. Untuk kelompok barangnya kita ganti menjadi furniture. Untuk pajaknya FAT, lalu kita klik rekam. Setelah diisi semua ya teman-teman, di sini udah ada berbagai macam, lalu kita klik tutup. Lalu selanjutnya kita membuat saldo awal piutang usaha. Pertama-tama teman-teman bisa klik setting, lalu pilih saldo awal. Kemudian pilih saldo awal piutang usaha. Setelah itu klik baru. Untuk nama pelanggannya ikutin yang ada di soal ya teman-teman. Karena di sini pertama Raya Power PT, maka kita klik dengan Raya Power PT. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal
29 Desember 2024. Untuk nomor invoice yaitu INV Street 001. Lalu untuk nilai piutangnya yaitu 1 juta ya teman-teman. Lalu termin pembayarannya yaitu 10, 30, dan diskon awalnya yaitu 2%. Lalu klik rekam. Setelah itu kita klik baru. Untuk saldo awal piutang yang kedua yaitu Raya Power PT dengan invoice INV Strip 02. Untuk nama pelanggannya kita pilih Raya Power PT. Untuk nomor invoice-nya yaitu INV Strip 02. Untuk tanggalnya kita pilih menjadi 31 Desember 2023. Untuk piutangnya yaitu 2 juta ya teman-teman. Kita isi nilai piutangnya 2 juta. Lalu untuk termin pembayarannya yaitu hari diskon 10, 30, dan diskon awalnya 2%, lalu klik rekam. Lalu kita klik baru lagi teman-teman. Setelah itu untuk saldo awal piutang usaha yang ketiga yaitu PT Jaya Lestari dengan invoice INV Strip 03. Nama pelanggannya kita isi dengan Jaya Lestari PT. Untuk tanggalnya kita isi 31 Desember 2023. Untuk nomor invoice-nya INV Strip 03. Karena piutangnya di soal 2.500.000, untuk piutangnya kita ganti menjadi 2.500.000. Untuk termin pembayarannya hari diskon kita isi dengan 10, 30, dan diskon awalnya 2%. Lalu kita klik rekam. Untuk total saldo awal piutang usahanya yaitu 5.500.000. Untuk yang ada di soal juga totalnya 5.500 ya teman-teman, jadi balance. Lalu kita klik tutup. Lalu selanjutnya kita akan menginput saldo awal hutang PT Abadi Jaya dengan cara yaitu klik setting. Lalu pilih saldo awal hutang usaha. Lalu klik baru. Untuk nama pemasoknya karena di soal yaitu Multigraha PT. Dengan invoice INV Strip 01, maka yang di kotak kita pilih Multigraha PT teman-teman. Untuk nomor invoice-nya kita isi menjadi INV Strip 1. Untuk tanggalnya karena di soal tanggal 13 Desember 2003, kita isi yaitu 13 Desember 2023. Kita klik OK. Lalu untuk nilai hutangnya yaitu karena di awal yaitu 5 juta. Jadi nilai hutangnya kita isi dengan 5 juta ya teman-teman. Untuk termin pembayarannya hari diskonnya yaitu 10, 30, dan diskonnya awalnya yaitu 2% ya teman-teman. Lalu klik rekam. Lalu kita klik baru. Untuk saldo awal hutang yang kedua itu Cahaya Arfa PT, nomor invoice INV Strip 02. Caranya itu nama pemasoknya kita klik. Kita pilih Cahaya Arfa PT. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 30 Desember 2023. Untuk invoice-nya yaitu INV Strip 02. Nilai hutangnya yaitu 5 juta ya teman-teman. Untuk termin pembayarannya kita klik. Untuk hari diskon kita isi dengan 10, hari jatuh tempo 30, dan diskon awalnya yaitu 2%. Lalu kita klik rekam. Setelah itu totalnya yaitu 10 juta ya teman-teman. Seperti yang ada di soal juga 10 juta berarti balance. Dan kita klik tutup. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal persediaan. Caranya itu klik setting, pilih saldo awal persediaan. Lalu teman-teman bisa klik baru. Untuk kode barangnya kita klik ya teman-teman. Karena di soal kode P002 sapu, maka kita pilih yang P002. Untuk stok awalnya karena di soal stoknya 10, jadi kita isi 10 dan harga pokok satuannya yaitu 100.000. Lalu kita klik rekam. Setelah itu kita klik baru. Yang ada di soal yaitu B Strip 001 bangku sofa. Kita pilih kode barangnya, kita klik dengan bangku sofa ya teman-teman. Lalu untuk stok awalnya yaitu 10, harga pokok satuannya yaitu 500.000. Lalu selanjutnya mengisi saldo awal persediaan yang ketiga yaitu B Strip 002 lemari. Untuk kode barangnya kita pilih B Strip 002 ya teman-teman. Untuk stok awalnya kita isi menjadi 10, harga pokok satuannya kita isi menjadi 100.000 ya teman-teman. Setelah semuanya diisi, kita klik rekam. Selanjutnya kita klik baru. Untuk saldo awal persediaan yang keempat yaitu ada Superpel.
Kita pilih kode barang, kita klik P001. Untuk stok awalnya yaitu 10, harga pokok satuannya yaitu 100.000. Setelah itu klik rekam. Selanjutnya kita klik baru untuk kode barang yang kelima yaitu P003 Kemoceng. Stok awalnya yaitu 10, harga pokok satuannya yaitu 100.000. Lalu kita klik rekam. Untuk totalnya ada 18 juta ya teman-teman, kita klik tutup. Setelah ada tampilan seperti ini, kita klik ya. Setelah tampilan seperti ini, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita mengisi saldo awal akun PT Abadi Jaya. Caranya, klik setting, lalu pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal akun. Untuk kas kecilnya kita ganti menjadi 5 juta ya teman-teman. Untuk kasnya di soal 50 juta, kita ganti menjadi 50 juta juga. Untuk BCA, yaitu bank kita isi dengan 100 juta. Lalu untuk piutang dagang kita isi dengan 5.500.000 ya teman-teman. Di sini kita cari yaitu piutang usaha. Kita isi menjadi 5.500.000. Lalu di sini ada persediaan furniture 15 juta. Lalu kita isi 15 juta ya teman-teman. Lalu untuk persediaan cleaning aid yaitu 3 juta. Selanjutnya ada kendaraan yaitu 150 juta. Kita cari kendaraan ya teman-teman. Ini udah ketemu jadi kita isi 150 juta. Terus ada akumulasi penyusutan kendaraan. Kita isi dengan minus ya teman-teman. Minus 18.750.000. Lalu untuk utang dagang, kita isi dengan 10 juta. Lalu untuk modalisator, kita isi dengan 200 juta. Lalu ada laba ditahan yaitu 99.750.000. Jadi nilai sebesarnya 0 ya teman-teman. Ini ada historical balancing yaitu 0. Setelah 0 kita klik rekam. Selanjutnya kita membuat harta tetap. Caranya itu klik data harta tetap, lalu klik baru. Untuk nama kita ganti menjadi mobil Avanza dan kelompoknya yaitu kendaraan roda 4. Tanggal belinya yaitu diganti menjadi tanggal 1 Januari 2023. Lalu untuk harga belinya yaitu 150 juta ya teman-teman. Nilai resinewnya 0. Lalu setelah semua terisi kita klik rekam. Kita klik OK lagi. Lalu kita klik ya. Kita klik ya lagi ya teman-teman. Lalu di sini muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik tutup. Lalu selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 1 yaitu sewa dibayar di muka. Caranya yaitu klik data nama alamat. Lalu klik tambah. Untuk tipenya diganti menjadi vendor. Karena di sini dibayar kepada Mega Home PT, jadi nama perusahaannya kita isi dengan Mega Home PT. Lalu untuk ID-nya kita ubah menjadi V-003. Lalu kita klik rekam, kita klik ya. Lalu kita klik tutup. Itu kita masuk ke kas dan bank. Lalu pilih yang kas keluar, kita klik baru. Untuk akun kasnya diganti menjadi bank. Lalu untuk penerimanya, kita ganti menjadi Mega Home PT. Untuk tanggalnya di soal yaitu 1 Januari 2024 ya teman-teman. Jadi kita pilih yang bulan Januari 2024. Lalu kita klik OK. Kodenya kita klik 2 kali. Lalu kita masukin kode sewa dibayar di muka.
Nilainya yaitu 24 juta ya teman-teman. Setelah itu sebesarnya kita klik agar muncul nominalnya, lalu kita klik posting. Lalu setelah itu kita klik tutup. Selanjutnya kita memasuki transaksi yang kedua yaitu pembelian aset. Caranya, teman-teman bisa klik menu pembelian, lalu pilih yang invoice pembelian, lalu klik baru. Karena di soal yaitu Electronic Solution PT, di teman-teman nama pemasoknya karena belum ada jadi klik baru. Lalu untuk ID-nya diganti menjadi V-004 dan perusahaannya Electric Solution PT. Lalu klik baru. Ya. Dan pilih yang Electronic Solution PT. Soal tanggalnya yaitu tanggal 5 Januari 2024. Lalu untuk jasanya kita klik ya teman-teman. Nama deskripsinya yaitu laptop Asus. Jadi kita isi dengan laptop Asus. Untuk dikirimnya yaitu 1. Kita isi 1 ya teman-teman. Lalu untuk harganya yaitu 500.000. Diskonnya kita nolin aja. Lalu untuk pajaknya kita pilih yang FAT. Lalu tanggal pengirimannya kita isi sama dengan tanggal faktur yaitu 5 Januari 2024. Lalu untuk termin pembayarannya hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%, lalu kita klik OK. Setelah semua terisi, maka kita klik rekam. Lalu kita klik OK. Kita klik batal ya teman-teman. Di sini langsung muncul lalu kita klik tutup. Lalu selanjutnya kita klik data-data. Kita pilih yang data harta tetap. Lalu kita klik baru. Untuk namanya kita kasih nama yaitu laptop Asus. Untuk kelompoknya kita pilih yang mesin dan peralatan. Nah di soal 5 Januari 2004, tanggal belinya kita ganti menjadi 5 Januari 2024. Di soal harga belinya 5 juta, jadi kita ketik 5 juta. Untuk nilai residunya 0 ya teman-teman. Lalu kita klik rekam. Setelah muncul, lalu kita klik tutup. Selanjutnya kita memasuki transaksi yang ketiga yaitu pembayaran piutang. Caranya, teman-teman bisa klik penjualan, lalu pembayaran piutang usaha, lalu klik baru. Akunnya akun kas, darinya yaitu Raya Power PT. Untuk tanggalnya kan di soal 2 Januari 2024, kita pilih yang 2 Januari 2024 ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nomor invoice-nya kita klik, lalu kita pilih yang INV-02. Jadi di situ udah otomatis ya teman-teman. Lalu klik INV-01 juga. Dan sebesarnya kita klik lalu muncul 2.940.000. Seperti yang ada di soal ya teman-teman berarti sama. Lalu kita klik rekam. Lalu kita klik batal. Lalu kita klik tutup. Selanjutnya transaksi keempat yaitu pembayaran hutang. Caranya teman-teman bisa klik pembelian. Lalu pilih pembayaran hutang usaha. Lalu klik baru. Akun kasnya bank. Nerimanya yaitu Multigraha PT. Kita klik Multigraha PT ya. Lalu untuk tanggal 7 Januari 2024. Lalu kita pilih 7 Januari 2024. Lalu kita klik OK. Untuk nomor invoice kita klik. Lalu kita pilih yang INV-01. Di situ udah otomatis. Lalu kita klik yang sebesar. Lalu klik rekam. Lalu kita klik batal, lalu kita klik tutup. Cukup sekian tutorial Zahir Accounting PT Abdijaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.